Jumpa lagi di Back to BDM. Sahabat semua, hari ini bulan Mei. Bulan yang sebetulnya sangat bersejarah bagi bangsa ini. Karena di bulan Mei 1998 ada sebuah gerakan reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa, oleh rakyat untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Itu sudah terjadi pada tahun 1998 dan kemudian saya akan coba membahasnya dengan seorang aktivis hukum, ya, aktivis hukum yang pada waktu itu berada di LBH Jakarta sebagai center dari gerakan reformasi, yang saya ajak ngobrol ya soal dunia hukum pasca reformasi dan juga dunia persilatan, dunia advokat yang sekarang juga lagi banyak diperbincangkan. Teman saya itu adalah Luhut Pangaribuan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Dulu BDM. Dulu Mei 98 Bang Luhut masih memimpin LBH Jakarta. Ya, waktu itu saya direktur LBH Jakarta. Pada Mei ya 198 ya. Dan pada waktu itu juga center gerakan Mei juga berpusat di LBH Jakarta ya. Ya, itu menjadi simpul kan, karena para aktivis itu tidak saja yang berkaitan dengan fungsi LBH ya atau advokasi yang dilakukan LBH, tapi juga tempat. Kan LBH Jakarta itu di Jalan Diponegoro, jadi menjadi tempat juga sekaligus untuk mampir, berlindung ya, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di Diponegoro 74 di kantor LBH itulah lahirlah partai-partai politik ya, termasuk PRD. Betul, ya. Yang pertama kali mendeklarasikan partai, ya, itu di gedung LBH, yang dideklarasikan oleh Sri Bintang Pamungkas. Pudi, ya, Pudi. Baru kemudian PRD, ya, Budiman Sujatmiko kan. Saya kira lebih dulu Pudi ya, baru kemudian PRD ya. Kalau Pudi itu Sri Bintang Pamungkas, nah PRD itu Budiman Sujatmiko. Dan saya juga yang kebetulan dulu yang mendampingi Sujatmiko ketika diajukan di pengadilan kan. Itu gimana ceritanya LBH Jakarta di Diponegoro 74 kemudian menjadi center ya, atau pusat, kalau dalam bahasa dulu mungkin pemberontakan ya, ketika kemudian partai-partai politik muncul dari rahim LBH Diponegoro 74. Ya, kalau itu saya kira sudah well known ya, karena ketika zaman Orde Baru partai politik itu kan tidak berfungsi. Dan hanya dua, Golkar dan PDI dan Formil P3. ada 3, tapi sebenarnya juga satu kan, itu Pak Harto kan. Jadi fungsi partai politik sebagai saluran aspirasi itu kan nggak ada. Yang ada adalah saluran untuk mobilisasi kan, supaya Pak Harto terus berkuasa kan, itu kan yang ada. Maka alternatifnya kan di LBH, karena LBH itu dengan bantuan hukum strukturalnya, dia bukan kantor hukum atau advokasi yang konvensional, tapi lebih luas daripada itu yang diterjemahkan dengan konsep bantuan hukum struktural. Jadi dengan kata lain, LBH menyediakan diri menjadi saluran aspirasi yang tersumbat ya, yang sama sekali tidak bisa tersalurkan selama Orde Baru. Dan kita juga sama-sama menjalani, Bang. Jadi ketika peristiwa 27 Juli ya, penyerangan kantor PDIP, itu kan gerakan juga muncul dari Diponegoro 74 ya. Betul. Dan saya pernah dengar satu cerita ya, intel ya, bahwa dalam skenario mereka menutup atau memberangus podium ya, kan yang ada di depan gedung PDIP gitu, yang kemudian menjadi peristiwa 27 Juli itu LBH tadinya juga mau diserbu, dan memang juga diserbu ya, tapi tidak seperti yang direncanakan barangkali. Jadi dugaan saya ada juga yang tidak jalankan perintah. Jadi betul-betul mau disapu habis, itu saya dengar ya.
Jadi saya juga dulu waktu itu was-was kan gitu ya, pada peristiwa itu ya. Karena semua berkumpul ke LBH kan gitu dan berlindung seperti yang saya katakan itu tadi. Jadi karena tempatnya juga lumayan luas ya, juga gedungnya juga nyaman. Tapi fungsi LBH pada saat itu kan pada saat yang sama adalah bersama-sama atau solidar dengan orang-orang yang menyalurkan aspirasi ini kan, yang ingin perubahan. Karena inti dari bantuan hukum struktural itu adalah supaya ada perubahan pola hubungan yang terjadi di negara, pemerintahan, ya hukum dan seterusnya. Oke, LBH sebagai pelaku gerakan reformasi Mei ya, 1998 dan sekarang 2022 ya, 24 tahun yang lalu sebetulnya. Kondisi sekarang kalau di bidang hukum itu sesuatu yang dibayangkan oleh para aktivis termasuk Bang Luhut ketika memimpin LBH dulu. Kalau kita jadikan rujukan ya apa yang dirasakan oleh katakanlah pencari keadilan atau masyarakat, secara substansial nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan menurut saya ya, nggak ada perubahan. Tapi kalau produksi hukum ya perundang-undangan kita banyak, ya banyak kita undang-undang ya. Ya salah satu barangkali yang agak baik kan kita akhirnya kan ada MK ya Mahkamah Konstitusi. Yang akhirnya bisa mengkoreksi undang-undang itu sebagai produk politik yang berpihak bisa dikoreksi oleh MK. Nah itu memang itu kan kemajuan. Tapi akhirnya kan undang-undang itu harus menjadi hukum positif kan, karena MK itu kan negatif kan gitu ya, legislation. Nah hukum positif itu yang diterapkan untuk pencari keadilan. Nah oleh karena itu kalau lihat survei-survei misalnya yang dilakukan Kompas ya, saya suka melihat ya, itu tingkat kepuasan terhadap aparat penegak hukum ya masih tetap rendah. Itu yang saya lihat dan juga survei-survei yang lain. Kalau itu kita jadikan indikator dan juga pengalaman di lapangan ya, bagaimana hukum diterapkan, bagaimana perilaku aparat penegak hukum dan seterusnya, itu tidak berubah secara luar biasa. Tapi mungkin sedikit agak lebih hati-hati karena KPK. Kan itu kan produk dari juga reformasi. Kan. Okay. Dengan operasi tangkap tangan OTT-nya ya dan lain sebagainya, dan juga perkembangan di bidang teknologi kan gitu kan, orang bisa memotret, orang bisa merekam, bisa memoto, memang lebih hati-hati. Tapi secara substansial itu menurut saya nggak berubah karena tingkat kepuasan itu nggak jauh berbeda. Oke. Ya. Jadi dari sisi kelembagaan memang muncul lembaga-lembaga baru yang diharapkan bisa mengawal hak-hak konstitusional warga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK. Dari sisi undang-undang juga kemudian banyak regulasi-regulasi. Tapi dari sisi behavior, dari sisi perilaku sama sekali belum berubah. Misalnya saya kira ya tidak berubah ya, indeks persepsi korupsi yang berkaitan dengan aparat penegak hukum kan tetap juga tinggi kan itu. Jadi kita di angka hampir 100-an kan kalau nggak salah ya. Nah ini kan indikator. Kan ditanya masyarakat ketika dia berhubungan dengan polisi, ketika berhubungan dengan jaksa, berhubungan dengan hakim gitu ya, nggak berubah. Nah oleh karena itu nggak mengherankan kan, seorang Mahfud MD yang posisinya Menko Polhukam, kan dia dalam video yang viral dia mengatakan ini semua dagang hukum kan dia bilang. Dagang hukum. Pasal bisa dia beli, hukuman bisa ditentukan, kan dia ngomong gitu, ya. Dan saya kira dia tidak salah kan gitu ya. Nah, ketika misalnya Artijo di Mahkamah Agung misalnya, seperti kan ada harapan kan gitu ya. Ketika dia nggak ada, pupus kan gitu kan. Nah, jadi masih individual. Jadi artinya tidak ada perubahan secara sistemik ya. Walaupun kita berubah 22 tahun sekarang ya dari dari Orde Baru ke reformasi. Karena memang penyelesaian KKN Orde Baru itu juga kan nggak tuntas. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN ya, kan nggak tuntas. Kan di dalam TAP MPR itu kan disebutkan harus diadili Soeharto dengan kroni-kroninya. Tapi apa diadili?
Orang perkara Soeharto aja juga nggak tuntas-tuntas kan gitu kan. Soeharto kan nggak bisa diadili sampai kemudian dia meninggal kan gitu kan. Yang dokter mengatakan bahwa dia nggak bisa diadili kan gitu ya. Pengadilan kita dikalahkan dokter, disuruh dikalahkan dokter kan waktu itu. Nah jadi itu nggak tuntas. Ya seperti itulah juga ya, indikasinya ya bahwa perubahan itu tidak terjadi sebagaimana diharapkan. Artinya kalau dari sektor hukum sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti hukum pada era Orde Baru dan hukum pada era post Orde Baru. Ya, dari sisi enforcement. Enforcement artinya dari masyarakat ya yang menjadi tujuan akhir kan ya untuk itu kan tidak berubah. Ya, karena APH-nya masih tetap sama. Ya, undang-undangnya mungkin bisa lebih baik ya, mungkin bisa lebih baik karena kita bisa persoalkan atau kita bawa ke MK. Tapi pada akhirnya kan tergantung aparat penegak hukum juga kan bagaimana dia menegakkan hukum. Tadi yang saya katakan Mahfud MD aja yang bertanggung jawab urusan hukum ya, koordinasi hukum juga frustrasi kan sampai kemudian mengatakan itu ke publik ya, dan kemudian di mana-mana didengarkan dan disebarkan orang. Oke, kalau kembali tadi Bang Luhut merujuk kepada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang mengatakan bahwa Soeharto dan kroni-kroninya itu harus diadili ya. Tapi kemudian faktanya tidak terjadi. Itu kenapa tidak terjadi? Nah, saya tidak tahu persis ya kenapa ya. Tapi saya mengatakan dalam satu kesempatan ya, atau mungkin berbagai kesempatan karena politik reformasi itu setengah hati. Khususnya di bidang penegakan hukum, lebih khusus lagi korupsi. Itu setengah hati. Misalnya KPK kan yang menjadi konkretisasinya kan gitu ya. Walaupun KPK yang sekarang, yang dulu dengan sekarang kan sudah berbeda. KPK yang dulu bahkan itu menurut saya politik setengah hati. Kalau pendekatannya mulai dari TAP MPR, undang-undang tentang KKN, perubahan undang-undang korupsi, mestinya KPK itu harus pendekatannya darurat hukum sebenarnya, darurat korupsi. Jadi oleh karena itu harus ada pernyataan ya dari pemerintah bahwa kita darurat di bidang korupsi. Nah, oleh karena itu sumber kewenangannya itu dari hukum darurat kan begitu. Sehingga membenarkan OTT, penyadapan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh KPK. Nah, yang terjadi kan setengah hati. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya KPK itu digebukin kan zaman dulu kan. Misalnya undang-undang KPK puluhan kali diuji di MK. Terus kemudian dugaan kriminalisasi terhadap pimpinannya dan seterusnya ya. Ya, dan yang memang yang menyedihkan lagi itu koinsiden ya. Pimpinan KPK ya yang menjabat pada waktu itu menurut saya ya ada yang menyebutkan ugal-ugalan ya. Ya mungkin terlalu keras, tapi saya kira setuju saya substansinya dan itu yang mempercepat maka terjadilah perubahan. Nah, jadi karena dari negara sendiri politik hukumnya setengah hati ya dalam pemberantasan korupsi itu sehingga memang tidak tuntas. Nah, itu tidak tuntas dan itulah kemudian yang terjadi sekarang ini, ketidaktuntasan itu. Nah, itulah saya katakan kalau dilihat dari segi yang masyarakat pencari keadilan itu nggak ada perubahan. Kelembagaan sih ya betul. Tadi udah disebutkan ada KY, ada MK, terus kemudian ada KPK kan gitu ya. Pers lebih terbuka dan seterusnya kan gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah memang bangsa ini sebenarnya serius sih memberantas korupsi? Saya kira tidak, agak sulit ya. Karena negara ini kan ya ada yang mengatakan dipimpin oleh oligarki ya. Artinya sekelompok ya partai politik atau tokoh politik kan yang memimpin ya. Jadi dengan kata lain selama mereka ini tidak komit ya terhadap politik hukum yang penuh ya seperti yang saya katakan tadi tidak setengah hati dalam pemberantasan korupsi misalnya, maka selama itu pula tidak terjadi perubahan. Padahal justru di tengah raya kan mereka justru sibuk dengan kafling-kafling ya, yang kekuasaan supaya kemudian bisa mereka mempertahankan kekuasaannya ya dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan kekuasaannya. Artinya itu kan korupsi ya. Itu kan korupsi, tinggal kita nggak tahu aja bagaimana caranya, bagaimana bentuknya kan begitu.
Jadi saya kira nggak serius ya. Nggak serius. Nggak serius ya. Jadi Orde Baru ditumbangkan karena korupsi, kemudian Orde Reformasi yang melanjutkan juga sebenarnya tidak cukup serius untuk memberantas korupsi. Tidak serius. Ya kalau ditanya mereka atau dalam pernyataan mereka selalu akan katakan demikian kan gitu ya. Tapi kan kita lihat actionnya kan gitu ya, pelaksanaannya, implementasinya kan gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan pimpinan parpol itu berebut menempatkan orangnya menjadi jaksa agung misalnya. Ya. Itu kan well known kan itu kan di publik kan gitu ya, di publik. Pertanyaannya ya kenapa kan gitu ya. Pasti kan ada sesuatu kan di belakangnya, macam-macam kan yang diceritakan di luar sana kan, soal kebenarannya kan kita nggak tahu. Oh iya, karena itu lebih cepat untuk dapatkan duit kan begitu. Karena sistem peradilan pidana kita kan mendukung. Misalnya menetapkan orang jadi tersangka mudah seperti membalik tangan kan gitu kan. Di mana transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan saya kira tidak akan sempurna ya. Putih seperti kapas, pasti ada yang cacat. Nah, ini bisa menjadi entry point kan gitu. Nah, maka kalau misalnya katakanlah konglomerat atau orang kaya kan gitu ya sudah berurusan hukum, kan nggak diminta duitnya juga udah dikasih kan gitu. Kalau misalnya dikeluarkan surat perintah yang berwarna merah, kan artinya penangkapan penahanan kan gitu. Jadi nggak diminta duitnya juga sudah diberikan kan gitu. Nah, ada yang mengatakan begitu kan. Nah, itu apakah persepsi atau kebenaran ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti yang bisa dirasakan bahwa attitude ya, karakter dan pelayanan dari aparat penegak hukum itu tidak lebih baik. Ya, itu kan kalau KKN kan kita ngomong soal korupsi, kita ngomong soal kolusi dan ngomong soal nepotisme. Ya. Nepotisme. Ya. Nepotisme juga masih berjalan sampai sekarang. Ya kan kelihatan kan kalau kita lihat di daerah kan gitu ya, suami, istri, anak itu kan menjadi bupati, gubernur dan lain sebagainya. Itu kan kejadian dan saya kira sudah publicly known kan, itu sudah dimuat oleh media kan itu kan. Dan memang juga anak-anak dari tokoh-tokoh politik itu kan juga jadi politisi juga dan punya posisi kan gitu ya. Jadi ya itu semua sudah pengetahuan umum lah ya. Lalu apa sebetulnya yang dicapai oleh reformasi ketika kemudian korupsi juga kemudian merajalela, kolusi persekongkolan juga masih ada dan nepotisme juga kemudian juga menjadi informasi publik, dinasti kemudian merajalela. Yang ada sebenarnya cuma pergantian aja kekuasaan. Cuma pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan, tapi attitude-nya dalam bidang hukum itu kan tidak berubah. Tadi nepotisme, kan anak, istri, keluarga, kan gitu ya, saling mendorong kan gitu ya untuk posisi kan gitu ya. Kemudian kolusi ya dalam berbagai kebijakan itu kan juga terjadi kan, kita bisa mengendus juga kan itu ya. Sampai yang kemudian korupsi, kasus yang konkret kan itu kan. Tapi saya yakin bahwa nepotisme dan kolusi ini yang lebih banyak karena secara hukum kan masih agak abu-abu kan gitu, belum masuk cross the red line lah kira-kira, atau paling tidak belum menemukan jejak dan jejasnya kan untuk sebagai bukti ya, atau bukti permulaan untuk boleh memulai satu perkara kan gitu. Ini ibaratnya seperti ungkapan bahwa ini reformasi ini hanya anggur lama dalam botol yang baru ya. Ya. Nah makanya ketika Bongbong Marcos itu tampil di Filipina, sekarang banyak dibicarakan ini sangat mungkin terjadi di Indonesia. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi atau mungkin sudah terjadi karena nggak mungkin harus sama orangnya kan gitu ya. Jadi katakanlah kalau yang Bongbong itu anaknya presiden, maka nanti ini anak presiden, katakanlah Tommy Soeharto misalnya kan gitu. Possible kan? Bukan, misalnya nggak harus begitu, tapi memang dia sendiri juga sudah masuk politik dan anak-anaknya juga sudah masuk politik. Nah makanya nanti pemilu 2024 ini akan kelihatan ya. Sungguh-sungguh nggak, kalau bukan dia paling tidak temannya bisa juga kan gitu kan, itu kan soal cara aja kan gitu ya.
Jadi banyak dibicarakan itu, saya lihat, saya amati. Wah, ini akan bisa terjadi nih di Indonesia. Karena ternyata ingatan kita pendek semua. Karena generasi-generasi sekarang ini, kalau disebutkan misalnya rejim Soeharto, dia kan nggak tahu persis, tinggal hanya lihat bacaan aja kan. Yang umur-umur katakanlah sekarang 20-an, 30-an kan gitu kan. Nggak banyak yang tahu. Jadi kalau Bongbong Marcos di Filipina kemudian bisa mencapai kursi kepresidenan, ada kemungkinan juga bahwa keluarga dari Orde Baru kemudian juga akan run dan meraih kekuasaan di pemilu 2024. Ya mungkin, karena secara formil memang udah mungkin karena punya partai politik kan. Dan mereka juga sudah anggota partai politik. Ya teoritis setiap partai politik boleh menjadi peserta pemilu kan. Setiap peserta pemilu kan bisa mencalonkan presiden. Nah, cuma di masa lalu mereka belum dapat dukungan yang seharusnya ya untuk bisa mencalonkan. Tapi mungkin pemilu berikutnya nggak ada yang tahu kan gitu ya. Karena di Filipina sudah terjadi, itu bisa jadi itu menjadi inspirasi, semangat gitu ya, motivasi. Bahwa semacam domino efek. Betul. Dan memang di beberapa kejadian suka begitu kan, terjadi ada domino efek kan gitu ya. Itu karena cut off di Orde Baru ke Orde Reformasinya nggak tuntas. Betul. Sehingga tidak muncul leadership ya, sebagaimana yang ideal sebagai lokomotif untuk menjalankan yang diharapkan dari reformasi itu. Reformasi itu kan artinya ada perubahan total dari leadership ya, dari cara memimpin, dan kemudian ya termasuk tentu komitmennya terhadap hukum dan pemberantasan korupsi kan itu. Oke, itu di korupsi ya. Tapi kalau di bidang hak asasi manusia, itu juga banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sebetulnya dijanjikan ya oleh pemerintahan, seperti kerusuhan Mei, tragedi Trisakti Semanggi, dan sampai sekarang juga tidak pernah ada perkembangan yang berarti. Gimana Bang Luhut lihat itu? Bahkan mundur menurut saya ya, kalau boleh saya menyebutkan begitu, dengan indikator Komnas HAM. Komnas HAM? Kan Komnas HAM kan sebagai terkemuka ya, sebagai penyelidik ya, walau dia tidak penyidik ya. Kalau masa Orde Baru, Komnas HAM itu terasa masih bersuara. Agresif? Lebih agresif kan gitu ya. Terasa kan. Tapi belakangan ini malah nggak dianggap. Nggak dianggap. Coba misalnya, penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas, saya nggak tahu seberapa banyak. Kan diserahkan itu kan ke Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung atau Kejaksaan ini kan yang menjadi penyidiknya. Kan dia hanya penyelidik. Tapi kok nggak jalan? Kan nggak jalan. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana, yang disebut bukti permulaan itu simpel. Boleh nanti di pengadilan pembuktiannya lebih kompleks. Kenapa simpel? Kan hanya diperlukan 2 alat bukti. Cukup untuk menetapkan penyidikan dilakukan dan menentukan tersangkanya. Tapi kenapa itu begitu sulit? Karena saya belum pernah dengar ya, ada hasil penyelidikan dari Komnas HAM yang diterima oleh Kejaksaan dan kemudian dimajukan. Kecuali ada kasus di Irian ya, belum Paniai ya, yang baru ini. Itu kayaknya sih satu-satunya jangan-jangan ya. Tapi kasus-kasus yang ada dalam pikiran kita yang dekat di Jakarta ini, misalnya peristiwa hari ini 12 Mei ya, Trisakti dan sebagainya, itu nggak ada satu clearance kan. Katakanlah misalnya setelah diterima kan gitu ya, dikatakan ini nggak cukup bukti, ini close ya, jadi jelas kan gitu. Kalau sekarang kan menggantungkan gitu. Kenapa sih itu digantung, tidak diselesaikan? Penculikan juga, korban-korban penculikan juga tidak diketahui dia masih hidup atau sudah meninggal. Kalau meninggal kuburannya di mana juga nggak ada penjelasan apapun juga. Ya misalnya Wiji Tukul kan, ya sampai hari ini kan nggak ada yang tahu dia di mana kan gitu. Saya kira pemerintah yang sekarang itu tidak peduli aja. Tidak peduli. Iya dong, tidak menganggap itu penting. Tidak menganggap itu penting. Kalau misalnya dia peduli dan menganggap penting, paling tidak kan ada kesimpulan akhir. Misalnya ini kasus tidak bisa dilanjutkan
karena kita tidak menemukan bukti apapun, ya. Jadi minta maaf kepada keluarga, negara atau pemerintah tidak bisa, kan nggak pernah kedengaran kan begitu. Berlalu begitu aja kan itu ya. Dan tidak hanya Wiji Tukul kan, tapi juga banyak yang lain. Tapi saya belum pernah mendengarkan gitu ya, bahwa pemerintah datang ke keluarganya mengatakan bahwa aparat penegak hukum telah berusaha untuk menemukan ya apakah dia meninggal atau dia dibunuh ya dan seterusnya. Kami nggak menemukan tanda-tanda apapun, minta maaf. Kan wajar dong minta maaf kan, karena warga negara kan harus dilindungi kan. Kami sampai hari ini nggak bisa, nanti kalau ditemukan suatu saat kami berjanji akan, kan nggak ada. Puas kan, senang hati keluarganya kan. Kan ini kan nggak peduli. Buktinya kan saya nggak pernah dengar bahwa ada utusan pemerintah datang kepada keluarganya. Padahal coba lihat negara lain, warga negaranya dianiaya di tempat yang lain bisa perang kan gitu, bisa diserbu kan. Artinya perlindungan terhadap warga negara. Nah itu kan tugas negara dan ini kan nggak terjadi. Itu yang saya Yang kira. salah apanya? Ya yang salah adalah politik pemerintahnya, politik hukum pemerintahnya kan gitu ya. Jadi tidak peduli ya atau tidak memberikan perhatian terhadap hal yang menurut pikiran kita serius kan gitu. Dan saya setuju sangat serius. Walaupun itu mungkin individual ya, tapi kan adalah warga negara Indonesia. Negara wajib kan gitu ya memberikan perlindungan ya, pelayanan kan gitu. Jadi kalau aparat penegak hukum belum berhasil kan tinggal disampaikan, kan nggak mengatakan kamu harus berhasil, kan nggak begitu. Tapi kan nggak terjadi. Tapi dalam dokumen kampanye, kalau baca dokumen kampanye Nawacita, itu kan jelas ada keinginan untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu, mulai dari kasus Trisakti, kasus Semanggi, kasus penculikan dan lain sebagainya. Tetapi sampai sekarang hampir 8 tahun pemerintahan sama sekali tidak disentuh. Ya itu yang terjadi dari contoh-contoh yang saya katakan itu tadi kan, nggak terjadi kan. Dan sayangnya janji politik itu pengadilannya adalah pemilu kan gitu ya. Apakah sudah nggak bisa kita jadikan gugatan wan prestasi di pengadilan kan Nggak gitu bisa. ya, nggak bisa kan itu ya. Nah jadi tinggal pemilihnya saja kan gitu ya. Ya tapi untuk Jokowi sekarang ini kan buat dia sudah selesai kan, karena memang sudah 2 periode ya. Jadi ya nanti yang berikutnya lah harus lebih waspada kan gitu ya. Artinya kalau dia bilang komit ya terhadap masalah-masalah HAM yang masa lalu, orang yang hilang dan seterusnya, mungkin bisa dikonkretkan ya bahwa itu dia akan lakukan kan gitu. Misalnya dengan cara apa dia akan melakukan. Jadi ada rincian, ada detailnya, tidak hanya satu pernyataan aja kan gitu. Terus kemudian terpukau dan memilih dia. Artinya jangan terulang lah kan gitu. Jadi Wiji Tukul yang saya tahu ya lebih dekat ya, dan juga yang lain-lain ya. Padahal kan dia cuma aktivis gitu ya, dia pelukis ya penyair, puisi, badannya juga kecil kan gitu ya. Tapi nggak ada yang datang ke keluarganya mengatakan negara atau pemerintah sudah berusaha. Nah usahanya adalah ABCD dan ternyata tidak berhasil. Jadi minta maaf ya. Tapi nanti kalau suatu saat ditemukan ya pemerintah berjanji, kan nggak ada. Nah apakah itu penting? Menurut saya penting sekali dari perspektif HAM dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Seperti ilustrasi yang saya katakan, coba kalau Amerika misalnya, coba warga negaranya dianiaya di Afghanistan sana, dia bisa serbu itu kan, ya. Alasannya itu pembenaran kan gitu, melindungi warga negaranya kan itu. Dan saya kira konstitusi kita juga demikian kan gitu kan, negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya, tumpah darah gitu kan. Kalau kita ngomong spesifik soal Wiji Tukul ya, itu soal hak sipil dari Wiji Tukul itu sebetulnya dia bagi keluarganya, dia itu meninggal, dia itu disepirin atau gimana ya? Nah itu saya nggak tahu ya bagaimana, mungkin jangan-jangan nggak ada dari catatan sipil ya. Artinya kan di catatan sipil kan dia meninggal. Pertanyaannya ya meninggal lah, pastikan sudah meninggal. Tapi meninggalnya dengan cara apa kan gitu kan? Itu kan yang ada klarifikasi kan. Tapi oke lah itu administrasi kan gitu. Tapi ini kan soal tanggung jawab negara kan. Wiji Tukul itu kan dibicarakan di mana-mana kan itu ya.
dibicarakan, dan itu bisa menjadi simbol kan gitu. Misalnya datanglah misalnya dari, saya juga nggak tahu siapa yang harus melakukan itu dari pemerintahan itu, apakah Mendagri, apakah Menko Polhukam, ya, atau Menhukam, atau siapa, datang kepada keluarganya, atau dari kepolisian, bahwa pemerintah telah melakukan ABCDFG dan ternyata nggak berhasil. Mohon maaf kan gitu ya, bahwa pemerintah sudah maksimal tapi nggak berhasil, ya. Jadi misalnya dikasihlah simbol kan gitu kepada keluarganya kan gitu, bahwa negara ternyata lalai kan gitu ya untuk melindungi warga negara. Tiba-tiba orang bisa hilang kan gitu ya tanpa bisa ditemukan, kan nggak terjadi. Jadi hal-hal kecil seperti ini kelihatannya, tapi maknanya itu kan besar, yaitu untuk melihat komitmennya terhadap hukum dan hak asasi manusia, ya, dan penegakannya kan itu. Negaranya juga abai, masyarakatnya juga cuek ya. Masyarakat tidak cuek, tapi kan para aktivis ya menyuarakan kan itu dengan berbagai media atau modus kan itu. Tapi kan ada batasnya. Kan ini sudah juga 20-an tahun kan gitu kan. Kan ada batasnya, karena orang juga harus kembali kepada hidupnya kan itu kan. Sudah disuarakan, mestinya kan sudah dicatat dong kan gitu kan. Masa harus diulang-ulang lagi? Ini warga negaranya sendiri kan itu ya. Jadi masyarakat tidak cuek, tapi memang kemampuannya sampai di situ, ya, semampuannya di situ karena sudah ada urusan-urusan yang lain kan gitu. Mestinya negara yang terbeban, pemerintah yang harus terbeban. Tapi bukankah juga sejumlah aktivis-aktivis itu sekarang juga berada dalam lingkar kekuasaan di kantor staf presiden? Nah itu juga isu yang lain kan gitu ya. Mestinya mereka harus lebih sensitif ya. Mestinya juga mereka berusaha atau mengadvokasi dari dalam supaya terjadi antara lain seperti yang saya katakan ini. Saya kira Mas Budiman pasti setuju dengan yang saya katakan. Simple, tapi maknanya besar. Tapi kenapa nggak dilaksanakan? Ya, betul, sekarang sudah banyak jadi pejabat-pejabat kan sekarang, bahkan di istana kan gitu ya. Tapi juga nggak terjadi. Hal yang kecil sekali ini. Kalau hal kecil aja dia nggak peduli, bagaimana dia juga peduli pada hal yang besar? Kan begitu kan ya. Saya yakin itu. Ya, jadi mereka akhirnya lupa, saya kira, dengan keadaan mungkin barangkali sudah nyaman di sana, Sudah nyaman, sehingga membuat dia lupa, ikut lupa, termasuk temannya sendiri, ya, yang korban kan gitu, yang sampai sekarang nggak ditemukan. Itu sedih sekali kan itu. Coba kita lihat kalau ada pesawat itu tenggelam kan gitu, diusahakan oleh BNPT kan itu kan untuk mencari. Nah itu artinya kan bahwa memang dilindungi sampai batas tertentu kan. Setelah 2 minggu sudah dicari terus menerus nggak ketemu, ya sudahlah. Jadi bikin upacara kan gitu ya. Jadi kemanusiaannya dihargai kan gitu ya. Nah mestinya yang hilang juga sama dong mestinya ya. Analog dengan mencari orang yang kecelakaan pesawat itu, ini juga dilakukan, tapi kan nggak terjadi. Ya. Memang nggak ada niat ya. Ya karena simpel kan untuk melakukan itu kan, begitu banyak aparatur kan untuk melakukan yang simpel itu. Nah tidak terjadi. Nah apa kesimpulannya kalau tidak terjadi? Ya nggak aware, nggak ada perhatian, nggak ada kepedulian. Itu dong kesimpulannya ya. Artinya isu hak asasi manusia, isu korupsi akan semakin terpinggirkan ke depan di era pemerintahan yang lebih mengembangkan developmentalis. Iya. Ya walaupun variasinya kan berbeda-beda, pelanggaran HAM-nya kan berbeda-beda ya. Jadi terjadi saya kira ya. Jadi tidak ada perubahan yang berarti ketika zaman Orde Baru sekarang. Nah sepertinya kan sekarang ini sudah banyak yang memperhatikan kan, partai politik sudah menjadi saluran kan gitu ya. Tidak seperti Orde Baru kan, akhirnya NGO seperti LBH kan menjadi itu ya. Jadi dan keras kan gitu kan melakukan. Nah sekarang orang merasa sudah banyak yang melakukan sehingga dia tidak melakukan. Ternyata hanya merasa karena dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang terjadi kan itu. Ya. Jadi prihatinlah kita ya ini ke depan ya. Kalau di dunia advokat Bang, ini juga advokat yang dulu dikenal ada sosok seperti Yap Diamhin yang sangat memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia, isu-isu yang lebih ideologis. Sekarang juga sama melempemnya.
Ya, saya harus akui advokat yang vokal ya, seperti Pak Yap ya, Bang Buyung ya, Haryono Citrosubono dan lain-lain lah ya, banyak ya. Sekarang saya belum melihat ya. Pertanyaannya kenapa? Saya juga lagi mengidentifikasi kenapa bisa terjadi. Tapi sebenarnya ini juga apakah akibat juga bagian ketidakpedulian, ataukah ini akibat dari politik hukum ya yang disengaja supaya tidak kuat, ya. Kenyataannya kan sekarang para advokat bebas kan gitu ya, boleh mendirikan organisasi ya, pengangkatan advokat itu lebih cepat dan lebih banyak. Tapi tidak melahirkan kualitas ya, tidak menimbulkan tokoh-tokoh tadi yang seperti disebutkan tadi yang bisa jadi lokomotif gitu ya, bisa menyuarakan kalau ada orang hilang seperti Tukul ya, terus-menerus dia bersuara lantang kan gitu ya. Dan kalau ada pelanggaran HAM misalnya yang lain dia bersuara lantang, atau kalau ada pejabat hukum yang semena-mena apakah itu polisi, jaksa, tapi nggak ada ya yang terjadi. Saya juga nggak tahu ya, karena akhirnya menjadi sibuk dengan dirinya sendiri kan sekarang. Jadi karena diberikan kebebasan ya sibuk dengan dirinya sendiri, sementara keterkaitannya dengan negara itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi misalnya ketika saya advokat dulu kan diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Mahkamah Agung. Jadi jelas kan ada keterkaitannya. Tapi kan sekarang nggak ada. Cuma satu aja itu, dan saya katakan itu hanya seremoni. Jadi setelah dilantik advokat oleh organisasi advokat, yang bersangkutan mengucapkan sumpah di hadapan sidang Ketua Pengadilan Tinggi, that's it. Organisasi daftarnya kemudian kasih kepada Mahkamah Agung, hanya itu. Jadi nggak ada yang lain. Nah, jadi ini ada satu pembiaran yang awalnya saya kira oleh advokat itu sendiri ya, yaitu Undang-Undang Advokat ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, di mana pendulumnya itu mengayun ya sangat itu ke sebelah lain, di sebelah kanan atau kiri, saya nggak tahu menyebutkannya ya, sehingga terputus hubungannya dengan kekuasaan kehakiman ya, terputus dari negara. Padahal kan advokat itu bagian dari kekuasaan kehakiman. Nah, itu tidak diterjemahkan baik di dalam undang-undang, tapi diserahkan kepada advokat itu. Tapi kemudian asik ya, berdebat sendiri, bertengkar sendiri, akhirnya kemudian tidak produktif, sehingga tidak melahirkan tokoh-tokoh yang disebutkan tadi itu. Tapi juga dalam banyak kasus kemudian juga banyak advokat-advokat menjadi bagian dari mafia peradilan itu sendiri ya. Saya baca video ya, saya lihat videonya anggota DPR ya yang lagi RDP dengan Menteri Hukum dan HAM ya, dengan konteks yang dikatakan yaitu Arteria Dahlan. Dia mengatakan begini, 99% advokat itu Markus katanya. Bagian dari penegak hukum, tempat pencucian uang dan seterusnya dan seterusnya. Itu videonya masih beredar sekarang. Hanya 1% yang menurut dia. Ya barangkali ini bisa exaggerate ya, membesar-besarkan. Tapi intinya kan adalah bahwa memang integritasnya, komitmennya secara umum tidak baik dibandingkan dulu, saya kira. Saya setuju. Nah oleh karena itu ditanya Menteri apa yang mau dilakukan oleh Menteri. Nah Menteri mengatakan memang undang-undang advokat itu harus dirubah, dan itu menjadi salah satu yang utama, mungkin yang paling aktif untuk menyelesaikan persoalan ini. Di mana ya jangan lagi mereka asik bertengkar sendiri atau berdebat sendiri, tapi cari satu konsep di mana yang ditekankan itu adalah satu standar profesi. Ya, ini komit standar profesi. Nah, konkretnya misalnya salah satu Dewan Kehormatan Bersama. Jadi kalau ada advokat nakal, katakanlah dipecat, selesai kan gitu, nggak boleh pindah-pindah lagi karena. Tapi kalau organisasinya itu disatukan, nah sibuk berdebat sendiri, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekjen kan gitu, akhirnya berdebat yang nggak selesai-selesai, akhirnya menimbulkan perpecahan, dan konon katanya sekarang ada
puluhan saya kira organisasi advokat sekarang ini. Saya setuju dialog ini ya, dan saya ikut menyebarkan di medsos bahwa itu harus menjadi pikiran kita. Nah, yang mengatakan itu juga advokat kan, sebelumnya Arteria Dahlan dan sekarang di Komisi 3 dan disampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan menteri yang memang urusannya hukum ya. Ya hukum lah ya. Tapi kalau dari sisi Bang Lut, setuju gak dengan pendapat Terry bahwa 99% advokat itu adalah makelar kasus, Markus? Secara kuantitatif barangkali tidak setuju ya, 99%. Tapi kalau secara kualitatif dikatakan banyak ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Banyak menjadi makelar kasus? Banyak makelar kasus. Karena generasi yang sekarang ini, saya nggak tahu ya, mungkin role modelnya siapa ya, bahwa uang banyak, mobil banyak, ya, harta kekayaan banyak, ada jadi pacarnya banyak, gitu. Ada juga ya. Jadi ada menjadi idola ya. Jadi dengan kata lain hedonisme. Jadi kelihatannya merasuki value system ya. Dari advokat. Jadi kenapa misalnya dia masuk fakultas hukum? Karena ingin menjadi advokat. Kenapa mau jadi advokat? Karena cepat kaya kan. Kaya. Nah kayak begitu. Jadi mental menerabas kalau istilahnya Profesor Kuncharaningrat dulu. Jadi budaya mental menerabas kan gitu. Jadi hedonis ya. Jadi saya lihat ada itu ya, kecenderungan ke arah sana ya. Paling tidak untuk sebagian ya. Kalau lihat gini Bang, kalau tadi ya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang State Auxiliary Body juga kemudian terpinggirkan. Peran NGO juga kemudian termarginalkan. Ya. Kampus juga terkesampingkan. Dan kemudian advokat juga tercerai-berai. Apakah ini sebuah pratanda terjadinya declining of civil society in Indonesia? Oh iya, karena tidak bisa melakukan perlawanan kan. Tidak ada yang melakukan secara keras. Tapi akarnya menurut saya itu politik negara. Misalnya demokrasi, misalnya ya, negara kita demokrasi berdasarkan hukum. Nah, dalam konteks yang demikian kan harus ada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Itu kan juga salah satu dimensinya. Nah, sekarang kalau dia konsisten kepada itu politik negara, maka bagaimana memperlakukan Komnas HAM? Bagaimana kemudian tidak memfasilitasi atau mengentertain civil society supaya bisa berkembang, ya kan? Kan negara dong yang harus melayani ini. Nah, civil society itu kan hanya masyarakat, kekuatannya sendiri, ya kan? Pasti tidak bisa besar kan gitu. Boleh muncul satu tokoh kan misalnya, tapi punya keterbatasan. Tapi kalau negara, ya politik negara mendukung itu, tentu berbagai cara kan, misalnya apakah ada alokasi dalam APBN kan gitu supaya mereka terus eksis kan gitu, supaya bisa penyeimbang kan gitu kan, menjadi penyeimbang. Yang terjadi kan adalah dibiarkan, ya udah lo mati sendiri aja, lo nggak bisa urus diri sendiri. Padahal sebenarnya boleh mereka katakanlah profesi advokat bertengkar, tapi ini kan bagian dari yang bisa berteriak. Jadi kalau dia terus dipelihara, kalau terjadi penyimpangan terhadap undang-undang dasar, penyimpangan terhadap undang-undang kan gitu kan. Jadi kalau dikatakan ya itu kan urusan sendiri, kalau saudara tidak mau besar ya mati aja lu kan begitu. Kira-kira begitu. Jadi ini pembiaran atau kesengajaan, atau bahkan mungkin lebih jauh lagi kesengajaan dari pemerintah. Jadi dalam politik negara itu mereka dia tidak termasuk yang harus kemudian didorong supaya berkembang sebagai bagian dari komponen bangsa untuk menuju tujuannya kan itu. Ini menunjukkan bahwa peran state itu kemudian memang semakin dominan dan semakin hegemonik, sehingga kemudian civil society itu kemudian juga melemah. Ya tadi saya setuju dia yang katakan Mas Budiman tadi, civil society itu tidak sekuat zaman Orde Baru. Kemudian lembaga-lembaga yang seperti ya auxiliary state organ seperti misalnya Komnas HAM kan gitu, ombudsman gitu ya, ombudsman misalnya, tapi juga nggak kuat, nggak efektif kan gitu kan, nggak kuat. Jadi karena artinya bukan karena orang bodoh di sana atau orang tidak punya wawasan, ya tapi kan harus dia dikuatkan. Negara sebagai negara
kan dia punya politik, jadi kan harus dia punya program supaya mereka bisa terus kuat kan gitu ya, bersuara kan gitu dan aktif kan gitu kan. Misalnya ombudsman ya, itu salah satu kan ya, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Terus kan Komnas HAM yang berkaitan dengan ini auxiliary state organ kan gitu ya. Tapi kan juga apalagi civil society. Nah sekarang civil society misalnya didiskreditkan, habis dapat duit dari luar negeri sih katakan gitu kan. Itu kan yang dia katakan, loh ya apa yang salah kan gitu. Kalau misalnya itu bisa diaudit dan terbuka dan kemudian komitmennya jelas ya, kita komitmennya udah jelas bahwa kita Pancasila misalnya kan begitu. Oke. Kalau kita coba masuk ke contoh-contoh empiris ya. Dalam kasus Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pejabat kepala daerah, memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaan bagaimana menunjuk pejabat-pejabat daerah. Sampai sekarang juga tidak dilaksanakan dan kemudian juga diangkat saja dengan aturan-aturan lama. Kalau kita lihat bagaimana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkaitan dengan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan KPK yang mengatakan kepada negara ada pelanggaran HAM di sana, Ombudsman juga mengatakan ada maladministrasi di sana, tapi semuanya juga ya berhenti hanya sekedar surat rekomendasi dan semuanya berjalan biasa-biasa saja. Ini fenomena apa yang terjadi? Ya, jadi ini memperkuat tadi apa yang kita bicarakan itu tadi. Jadi ada politik negara yang bisa kita simpulkan ya, apakah ini pembiaran atau kesengajaan, ketidakberdayaan ya, penyeimbang ya dalam penyelenggaraan negara ini. Jadi seolah-olah mereka bukan bagian dari ya yang harus diberikan ruang dan tempat dalam menyelenggarakan negara ini. Akhirnya kan menjadi jalan sendiri. Nah itulah sebabnya ketika pendekatan hukum dengan omnibus law, ya dengan omnibus law, jadi semua dimasukkan undang-undang ke sana untuk tujuan lapangan cipta kerja kan gitu ya. Jadi sama dengan sebenarnya demokrasi, proses demokrasi itu kan dikurangi paling tidak kan gitu ya. Nah itu yang mengemukakan itu kan pada yang sama. Jadi konsepnya yaitu tadi ya, kekuasaan yang lebih dominan. Tapi kalau kekuasaan yang katakanlah yang sakral, yang suci dalam arti komit terhadap pembangunan bangsa ini kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya betul yang dikatakan oleh para politisi, karena negara ini ternyata itu dikendalikan oligarki kan gitu, mungkin hanya sekelompok berapa orang saja kan begitu. Jadi akhirnya kan menjadi kita menjadi prihatin kan gitu ya. Jadi menjadi kita juga persepsinya negatif kan gitu. Kenapa ini dibiarkan kan gitu. Coba KY itu kan juga kurang berdaya juga. Ombudsman tidak berdaya, apalagi civil society kan gitu kan. Termasuk juga profesi. Jadi profesi ini sebenarnya kan harus kemudian proaktif saya kira Mahkamah Agung dan juga Menteri Hukum dan HAM ya untuk memberikan fasilitasi ya bagaimana supaya kuat karena membutuhkan ya, karena kekuasaan kehakiman yang independen itu membutuhkan juga profesi kan gitu ya untuk menjaga independensinya itu kan itu. Jadi artinya harus diperkuat juga. Jadi kalau dikatakan itu hanya urusanmu sendiri, itu urusan rumah tanggamu, kurang pas kan gitu ya. Karena MK juga mengatakan organisasi profesi itu juga state organ yang auxiliary kan gitu kan. Iya. Jadi betul dong, bukan betul, tapi bisa disimpulkan bahwa ini juga the end of civil society ya. Rasanya sih begitu. Misalnya kan LBH ya, sekarang ini mungkin orang sudah lupa-lupa ingat gitu ya. Lupa-lupa ingat. Lupa-lupa kalau ada LBH ya. Kalau dibandingkan zaman dulu, kalau ada peristiwa HAM atau peristiwa yang besar kan gitu ya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, LBH itu tampil kan itu. Jadi menjadi rujukan kan gitu. Nah kesan saya, mudah-mudahan saya keliru ya. Ya, tapi ada juga mengatakan itu kepada saya, udah sayup-sayup gitu loh terdengar kan gitu ya. Jadi, nah itu kenapa? Nah itulah contoh konkret dari akibat apa yang kita sampaikan tadi. Oke, jadi kampusnya juga terlena, organisasi profesinya juga kemudian urusan diri sendiri. Misalnya kampus terlena begini, yang mengajar di perguruan tinggi bertahun-tahun secara tekun, tidak jadi guru besar, tidak jadi profesor.
Tapi pejabat yang full time ya, pejabat yang full time pun sebenarnya dia nggak bisa mengerjakan pekerjaannya, tapi jadi guru besar. Jadi guru besar. Jadi profesor. Artinya itu apa? Ada yang salah kan di dunia akademis ini kan sekarang. Ada yang salah. Ya itu saya kira ilustrasi yang untuk mengatakan bahwa dunia kampus juga ikut ya terabaikan atau terlena atau apalah namanya kan gitu. Itu bukannya ironi itu. Ya. Itu ironi sekarang itu. Yang tidak pernah mengajar jadi guru besar, jadi profesor. Padahal kan itu jenjang guru besar. Yang mengajar nggak jadi guru besar. Yang mengajar nggak jadi guru besar. Salah urus ya. Bukan salah urus. Ya artinya ya begitulah dunia akademik menggambarkan dunia akademik ironinya ya dunia kampus itu kan sekarang. Oke. Ya. Oke Bang, ini pertanyaan yang lain yang saya selalu ajukan ke teman-teman ngobrol saya di Back to BDM gitu. Saya ingin tanya, kalau menurut Bang Luhut sebetulnya apa sih sebetulnya akar masalah dari bangsa Indonesia kok sampai sekarang ya begini-begini aja? Apa sebenarnya akar yang paling menjadi hakiki? Akarnya ya, yang pasti sih kan politik ya. Politik kan yang menentukan banyak hal termasuk kan hukum kan. Walaupun sudah lebih baik daripada Orde Baru karena kita punya MK. Apa yang salah dengan politik dan hukum itu? Karena politik kita itu dikelola tidak, tadi kita bicarakan nepotisme, kita bicarakan kolusi kan gitu ya. Nah di dalam partai politik saya kira ya itu terjadi, ya itu yang terjadi. Karena katanya konon ya untuk mengusahakan atau menjalankan partai politik itu kan perlu biaya yang besar. Oke. Dan oleh karena itu kan perlu juga sumber yang besar kan begitu. Nah sekarang untuk mendapatkan itu ya dia harus dapat kekuasaan yang bersentuhan dengan kasus yang secara konkret di mana melalui kasus itu misalnya bisa dapat uang yang besar, itu salah satu. Tapi bisa juga kebijakan-kebijakan yang lain kan gitu ya melalui kebijakan-kebijakan. Nah, jadi karena itu maka jadi nanti kan politik kan yang menentukan produk hukum. Oke. Politik yang menentukan jabatan-jabatan. Ini sistem politiknya yang bermasalah. Sistem politiknya menurut saya, walaupun saya bukan ahli politik ya, tapi sebagai awam di bidang politik saya melihat begitu. Ya, rekrutmen politik misalnya kan juga tidak transparan, fair, objektif kan gitu, tapi melalui favoritisme kan begitu yang dan ini kan kemudian yang mengelola negara ini kan. Nah misalnya saya mengamati ya kecil-kecilan ya. Sahabat-sahabat yang kemudian masuk politik dan kemudian berkuasa itu berubah. Saya melihat berubah, saya merasakan ada perubahan. Jadi saya melihat menjadi orang lain. Yang tadinya begitu akrab, begitu dekat, itu menjadi asing. Nah artinya kan jadi ini menjadi suatu habitat yang berbeda kan gitu dengan dulu itu. Ya, nah jadi itu tadi yang kita bicarakan sistem politik. Karena mereka itu semua kan yang menentukan, ya, yang menentukan. Jadi saya dulu Gus Dur juga bilang ke saya begini, ini kan semua yang menentukan politik katanya. Boleh kalian ahli hukum itu pintar-pintar jago-jago itu kan tergantung politik kata Gus Dur. Saya kira benar, ya. Jadi saya melihat itu dengan ucapannya Gus Dur dulu. Itu kelemahan dari bangsa ini. Kalau menurut Bang Luhut sebetulnya negara mana sih di luar Indonesia yang kira-kira itu menjadi benchmarking atau menjadi negara cita-cita, negara yang diidolakan oleh seorang Luhut Pangaribuan? Negara mana itu? Saya nggak tahu apakah ada negara ya yang bisa menjadi model gitu ya, yang bisa kita idolakan ya. Nah kalau saya sebut katakanlah Singapura. Ya. Kalau yang berkaitan dengan hukum ya, bagaimana mengelola hukum dan bagaimana mengintrodusir hukum kepada masyarakat, bagaimana hukum dihormati, saya kira itu cocok saya kira. Tapi pertanyaannya dia negara kecil kan, gitu. Nggak apple to apple kan gitu ya. Tapi kalau ketaatan hukum saya kira itu bisa menjadi contoh ya. Dan termasuk juga korupsi kan itu ya. Tapi nggak apple to apple karena negara ini kan terlalu besar ya.
Oleh karena itu saya juga setuju sebenarnya pendekatan hukum seperti omnibus law. Tapi dengan catatan sebenarnya harus kepentingan politik. Ya. Ya. Kalau ada kepentingan politik yang ini di dalamnya repot juga. Misalnya tiba-tiba kita tahu bahwa pejabat X itu menguasai tambang emas gitu di satu wilayah kan gitu kan. Nah, yang kayak begitu mestinya jangan ada lagi kedengaran yang begitu. Oke. Jadi pendekatan omnibus law misalnya saya juga setuju itu ya, tapi sedikit terpimpin. Ya, cara pendekatan Singapura kan juga terpimpin kan begitu. Nah, cocok sebenarnya terpimpinnya itu di Indonesia ini. Tapi bagaimana supaya tidak terjadi korupsi? Nah, itu persoalannya karena kalau terpimpin itu dekat dengan korupsi kan, Ya. akuntabilitas, transparansi rendah kan gitu. Oke. Nah, itu dilemanya. Itu negara yang kalau dari sisi hukum yang mungkin relatif ideal meskipun tidak apple to apple adalah Singapura. Kalau dari sisi pemimpin bangsa atau pemimpin pemerintahan di Indonesia maupun di luar negeri, mana kira-kira yang menjadi sesuai dengan ekspektasi Bang Luhut? Siapa? Maksudnya di dunia ini? Di Indonesia? Di Indonesia sekarang ini. Ya teoritis ya kita kan sudah disuguhkan pilihan-pilihan ini kan sekarang. Yang baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada? Yang menjadi inilah pemimpin yang idola Luhut Pangaribuan. Artinya di bidang politik. Iya, di pemerintahan. Kalau di dalam negeri siapa? Di luar negeri siapa? Nah, kalau di luar negeri Mahatma Gandhi kan. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kan. Dengan ahimsa. Iya dong. Harus begitu. Yang mendekati seperti itu ada nggak tokoh di Indonesia? Artinya dia nggak ada kepentingan. Baru dia bisa memimpin bangsa ini. Ya Jokowi kelihatannya kan mau mengarah ke sana, tapi persoalannya kan Jokowi tidak sendiri kan, nggak mungkin dia bilang no kepada kiri kanannya seluruhnya kan, akhirnya kan dia nggak berhasil kan. Oke. Tapi kan kalau Mahatma Gandhi bahkan ke istrinya dan anak-anaknya dia bisa bilang no. Jadi kalau ditanya istri dan anaknya kecewa loh terhadap Mahatma Gandhi karena hampir tidak pernah dia menjadi bapak. Oke. Dan menjadi suami yang sebagaimana bapak dan suami yang lain. Nah, jadi kalau bisa seperti Mahatma Gandhi atau yang bisa seperti itu, nah saya kira baru Indonesia ini akan loncatannya tinggi saya kira. Kalau tidak nanti akan banyak yang narik-narik sehingga nggak bisa bergerak kan gitu. Yang menggelantungi dia kan begitu. Oke. Nah, terakhir. Kalau imajinasi Bang Luhut ya, ketika Indonesia 100 tahun, 17 Agustus 2045, artinya 23 tahun dari sekarang, Indonesia seperti apa sebetulnya yang bakal terjadi kalau kondisinya seperti ini? Kita berharap bahwa 100 tahun kemudian kita sudah negara yang maju ya, tidak lagi developed country ya. Tapi kan melihat cara mengelola negara ini, di mana hal-hal yang basic ya itu masih menjadi isu, repot kan gitu. Misalnya mengenai identitas, politik identitas, itu kan masih mengemuka, ya, di mana orang minoritas itu ya hampir tidak ada haknya kan gitu ya, hampir tidak ada haknya, kan terjadi ya, terjadi, dan negara nggak bisa bilang apa-apa. Ya, jadi katakanlah misalnya di Cilegon ya, ada pernyataan bahwa nggak boleh ada gereja ya di sana supaya rukun katanya. Kok kontradiktif kan gitu ya. Artinya oke lah pernyataan itu kan harus walaupun misalnya belum bisa diwujudkan, dikatakan bahwa itu salah. Nggak boleh mengatakan begitu karena ini negara Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa kan begitu ya dan seterusnya kan gitu ya. Tapi kan pernyataan itu bebas begitu saja kan. Kelihatannya itu sederhana. Ya yang dekat dengan kekuasaan, tapi saya nggak pernah mendengarkan misalnya koreksi terhadap hal yang kelihatannya kecil seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya hal seperti ini terus kemudian berkembang ya, semakin besar kan itu di mana-mana. Bagaimana kita berlari? Karena kita harus menyelesaikan ini. Masalah-masalah dasar. Masalah-masalah seperti ini. Nah, oleh karena itu maka kalau tidak ada kepemimpinan yang leadership yang kuat ya, komitmen ya, seperti yang saya katakan tadi Mahatma Gandhi ketika saya ditanya,
maka bisa jadi kita bukan kemajuan. Yang ini bahkan ya mungkin terlalu ekstrim kalau dikatakan ya jangan-jangan Indonesia itu jadi berantakan kan gitu. Kalau tidak mau dikatakan bubar kan gitu kan. Ya, karena ini kan bisa berkembang kan gitu. Ya komitmennya sih ada, kayak misalnya Menteri Agama sekarang itu bagus sekali ya. Tapi juga dia kelihatannya juga dukungan kurang supaya dia lebih maju lagi tidak sepadan kan gitu ya. Sehingga kita masih mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya mestinya itu sudah selesai supaya kita bisa berlari kencang kan gitu. 100 tahun Indonesia dengan pendapatan per kapita itu mungkin 50.000 US dollar kan gitu kan. Ya. Optimis atau pesimis menuju Indonesia Emas 2045? Saya ragu-ragu. Saya ragu-ragu ya. Karena hari ke hari kan kita melihat kasus-kasus seperti yang saya katakan. Yang saya contohkan di Cilegon itu kan baru kan gitu ya. Sebelumnya juga ada. Tapi paling tidak statement ya karena memang tidak seperti membalik tangan. Bahwa itu nggak boleh. Kita udah komit bahwa Pancasila itu adalah kontrak sosial seluruh bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu kan kemudian adanya. Semua dulu suku bangsa, agama kan sudah ada. Kemudian kita masuk sebagai bangsa dan kontrak sosial, hukum ya dihukumkan dalam konstitusi udah disebutkan di sana. Kok itu nggak bisa diimplementasikan, di-enforce secara tegas kan gitu? Kan itu melawan kan, itu kontrak sosial kan? Kita sebagai bangsa kan gitu. Tapi pemimpin leadership yang sekarang nggak ada yang mengatakan, stop, kamu nggak boleh ngomong begitu. Ya sudahlah, kan harus berbicara, tetangga, itu oke, sampai kemudian nanti ketemu. Tapi ketika ada orang mengatakan begitu supaya rukun, sebaiknya nggak ada gereja di sini, itu kan menurut saya seperti ingin membubarkan Republik Indonesia ini dengan dasar Pancasila kan. Ya, oke Bang, terima kasih obrolannya yang semangat untuk melihat kembali pergerakan reformasi bulan Mei 1908 dan sekarang Mei 2022. Itulah pandangan atau refleksi dari seorang Luhut Pangaribuan yang pada tahun 98 masih memimpin LBH Jakarta. Anda bisa berkomentar, Anda bisa setuju, Anda bisa tidak setuju, silahkan berkomentar di kolom komentar.